Yogyakarta dikenal sebagai kota seni dan budaya dengan adanya Keraton Kasultanan Ngayogyakarta yang memiliki kekayaan kebudayaan adiluhung. Salah satunya adalah tari klasik gaya Yogyakarta. Tari klasik ini merupakan tari peninggalan masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono I yang hingga kini masih tetap dilestarikan. Tari klasik merupakan tarian yang dibawakan oleh keluarga kerajaan Keraton Ngayogyakarta dan bukan untuk konsumsi publik. Hanya keluarga kerajaan Ngayogyakarta lah yang mampu menguasai teknik tarian klasik Jawa Yogyakarta. Tari klasik adalah tarian yang berkembang di istana yang di dalamnya telah memiliki patokan ataupun aturan ataupun pakem yang harus selalu diikuti dan dilakukan oleh pelaku tari yang ada di istana tersebut. Tari klasik yang ada di Istana Yogyakarta itu terjadi setelah adanya perjanjian Giyanti, di mana Keraton Mataram itu pecah menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta. Tapi yang di Yogyakarta masih mengembangkan tari yang ada pada masa Mataram itu, sehingga seringkali tari klasik gaya Yogyakarta itu disebut dengan tari Mataram. Adapun sejarahnya, memang pada mulanya tari klasik itu hanya hidup dan berkembang di istana saja, sedangkan yang mengikuti ataupun yang melakukan adalah keluarga raja dan tidak tersebar di luar istana. Seiring dengan perkembangan zaman dan peralihan kekuasaan Raja Keraton Ngayogyakarta, kini tarian klasik Ngayogyakarta bisa dipelajari masyarakat umum guna upaya pelestarian budaya tari klasik Ngayogyakarta. Tarian klasik yang awalnya hanya untuk keluarga kerajaan keraton, saat ini sudah banyak dibawakan oleh seniman-seniman Yogyakarta. Pada masa pemerintahan HB7, ada dua orang putra HB7 itu yang merasa bahwa memang kalau hanya berkembang di istana saja, tari ini tidak bisa berkembang, sehingga beliau mencoba membawa tari klasik ini keluar tembok istana. Beliau adalah Gusti Pangeran Haryo Tejokusumo. Tari klasik menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu bedoyo yang ditarikan oleh penari wanita dan lawu yang ditarikan oleh penari pria. Sedangkan untuk tari klasik yang saat ini sedang berkembang di tengah masyarakat Yogyakarta adalah tari topeng reni, tari Klonorojo, tari Serimpi Ronggo Janur, dan tari Beksan Gatotkaca Terhiwur. Tari topeng reni adalah tarian yang menceritakan tentang cerita Panji yang menggambarkan kecantikan, ketangkasan, dan keberanian Dewi Anggraini. Ada beberapa gerakan yang mempunyai makna seperti ketika menggambarkan kecantikan. Ada gerakan yang disebut dengan tasian, yaitu gerakan tangan mengusap ke muka yang berarti sedang berdandan atau berhias. Sedangkan gerakan lainnya adalah sebagai gerak keindahan. Kemudian ada tari Klonorojo. Klono yang berarti berkelana atau pergi jauh. Raja adalah kebesaran seorang pemimpin. Tarian ini menceritakan tentang keagungan seorang raja yang berkelana atau pergi jauh, yang sedang mencari sesuatu untuk menggapai cita-cita dengan semangatnya yang tinggi. Selain gerak yang ada,
bisa dilihat berdasarkan properti atau busana yang dipakai dapat menandai kebesarannya. Misalnya, hiasan yang ada di kepala atau disebut dengan teropong. Selanjutnya, tari Serimpi Ronggo Janur. Tarian ini ditarikan oleh 8 penari, yang 4 di antara penarinya membawa properti yang bernama jebeng atau perisai. Gending pokok pengiringnya adalah Ronggo Janur. Tari ini menceritakan tentang peperangan Larasati dengan Sri Kandi, yang keduanya adalah istri Arjuna. Dan tari lainnya adalah tari Beksan Gatotkaca Pergiwo. Tarian ini menggambarkan tentang percintaan, di mana pemerannya adalah bernama Gatotkaca dan Pergiwo. Gatotkaca mengungkapkan pada Pergiwo bahwa dia jatuh cinta kepadanya. Pergiwo menerima cintanya dan berjanji untuk setia sehidup semati. Sebagai upaya pelestarian tarian klasik Ngayogyakarta, terdapat 2 sanggar tari atau yayasan yang mengajarkan tarian-tarian klasik Ngayogyakarta. Di antaranya, Yayasan Pamulangan Beksa Sasmito Mardowo dan Yayasan Siswa Amung Beksa. Mungkin seperti yang Anda lihat, kami mengadakan pelatihan rutin untuk anak-anak dari anak kecil sampai ibu-ibu yang Anda juga melihat ada ibu-ibu, ada yang ibu untuk rekreasi keluarga juga ada yang ibu dengan anak-anaknya ini ada di sana belajar bersama-sama. Jadi cara melestarikan ya bagaimana membuat mereka itu memang tertarik dan senang belajar tari klasik gaya Yogyakarta. Kita memang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Di Sanggar Pamulangan Beksa Sasmito Mardowo ini, masyarakat yang cinta akan seni tari bisa mempelajari tarian-tarian klasik Ngayogyakarta dengan tingkatan-tingkatan tertentu, seperti tingkatan bagi pemula hingga pada tingkatan ahli tari. Untuk mempelajari tari klasik ini dibutuhkan waktu yang cukup lama, karena setiap gerakan tari klasik memiliki arti dan makna tersendiri. Saya mulai belajar menari itu dari umur 8 tahun. Saya mulai menyenangi dunia tari itu sebenarnya sejak kecil waktu saya SD, tapi saya baru mulai benar-benar belajar atau mendalami tari itu sejak berada di SMP sampai sekarang. Ya, kesulitan yang banyak saya alami itu mengatur waktu sebenarnya, mengatur waktu dan pengolahan rasa. Saya waktu kecil itu untuk mengurangi bermain, mengurangi jajan untuk latihan menari itu memang sangat sulit banget bagi saya. Dan sampai sekarang pun untuk mengolah rasa itu belum sepenuhnya saya dapatkan. Belajar tari Yogyakarta tidak semudah seperti yang saya bayangkan. Pertamanya sangat sulit bagi saya yang orang luar Jogja sendiri untuk belajar tari Jogja itu. Ya di situ, selain kita harus melatih konsentrasi dengan gerakan yang pelan, harus mendengarkan musik dan harus koordinasi seluruh anggota tubuh. Untuk tarian klasik Ngayogyakarta, tempo dan gerakan lebih lambat dibandingkan tarian lainnya yang lebih dinamis. Karena tari klasik Ngayogyakarta
harus bisa menselaraskan gerakan tari dengan iringan musik gending Jawa. Maka dari itu, penari dalam tarian klasiknya Yogyakarta harus memiliki kesabaran yang tinggi dalam mengikuti gerakan dan irama, agar tampak anggun dalam penampilannya. Saya memilih tari karena saya senang dengan pengolahan badan, di mana pengolahan tangan, pengolahan bahu, pengolahan kaki, mata, itu harus bisa kita kontrol. Dan kita juga harus bisa menyamakan rasa dengan musik, di mana contohnya saja kalau tari Jawa ya. Saya rasa tari itu hampir sama seperti terapi. Jadi ketika saya menari, ketika saya bergerak, itu terdapat rasa nyaman, rasa senang, rasa bahagia, dan semua yang dilakukan dengan berawal dari rasa kenyamanan itu saya rasa adalah hal yang tepat. Jadi itulah hal dasar kenapa saya ingin menari dan senang menari. Dalam membawakan suatu tarian, penari dapat dikatakan sebagai penari yang baik ketika sudah memenuhi keempat komponen filsafat joget Mataram. Keempat komponen yaitu, yang pertama adalah nyawiji, yang artinya konsentrasi penuh atau memusatkan nalar dan pikiran. Yang kedua adalah greget, yang artinya semangat. Jika menari dilakukan dengan semangat, maka akan menghasilkan tarian yang baik. Yang ketiga adalah sengguh, yang artinya percaya diri. Dan yang keempat adalah oramingkuh atau disiplin keras. Kalau saya sih memang panggilan hati ya. Memang dari kecil sebagai orang Jawa kita memang berkewajiban untuk melestarikan tradisi serta seni dan budaya yang kita miliki, terutama sebagai satu kearifan lokal yang memang harus kita kuasai untuk pembentukan sifat serta sifat yang baik sesuai dengan budaya Jawa itu sendiri. Tari klasik Yogyakarta adalah salah satu warisan Nusantara yang merupakan peninggalan para leluhur Kerajaan Mataram. Seyogyanya, kita sebagai penerus tetap menjaga dan melestarikan warisan tersebut, sehingga tidak punah akibat perkembangan zaman yang semakin pesat.